saat ini. Dari kacamata Bung Marcel, seperti apa Anda melihat surat himbauan pemerintah ini? Sebelum kita jawab, sebenarnya ini yang asik kalau ngobrol dengan Arham di Witung TV Channel. Jadi belak-belakan nyandak jaim. Hari ini kita akan berbincang lagi dan lagi dengan salah satu aktivis ataupun tokoh muda Kota Bitung, Bung Marcel Tatuil. Ya, dengan penampilan baru. Kepala pelontos dan tambah keren. Selamat datang Bung di Bitung TV Channel. Tapi sebelum kita lanjut berbincang terkait isu terhangat di Kota Bitung yang sekarang lagi ramai diperbincangkan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan info-info menarik terkait Kota Bitung. Oke, kita lanjut. Bung Marcel, hari ini ada satu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bitung dan akan mulai berlaku besok, yaitu pembatasan jam operasional atau pembatasan jam malam bagi warga Kota Bitung yang beraktivitas di malam hari. Dan tentunya ini berimbas ke banyak hal, terutama para pengusaha yang jam operasional kegiatannya itu banyakkan di malam hari. Bahkan beberapa masyarakat sudah mulai berteriak, termasuk Bung Marcel. Dan saya memilih Bung Marcel untuk menjadi teman ngobrol saya pada kesempatan ini dan membahas persoalan ini, karena postingan Bung Marcel di media sosial menohok dan menjadi perhatian saya. Nah, apa urgensinya pemerintah Kota Bitung mengeluarkan aturan ini, mengeluarkan pembatasan jam ini aktivitas untuk warganya di malam hari? Ini urgensinya apa sebenarnya kalau kita melihat kondisi Kota Bitung saat ini? Dari kacamata Bung Marcel, seperti apa Anda melihat surat himbauan pemerintah ini? Sebelum kita jawab, sebenarnya ini yang asik kalau ngobrol dengan Arham di Witung TV Channel. Jadi belak-belakan nyandak jaim, tetap dengan segelas kopi dan sebatang rokok, mampu memberikan inspirasi. Jadi begini, sebenarnya saya orang yang cukup kaget juga, bukan kaget bahwa keluar surat edaran itu. Jadi surat edaran itu adalah sebuah kewajiban sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemimpin kota. Jadi bagaimana kita menangani COVID. Tapi menurut saya ini terlalu biasa begitu, terlalu biasa. Kalau misalnya COVID ini dianggap luar biasa pandeminya, harusnya kita harus punya sebuah formula yang luar biasa begitu. Formula yang luar biasa bagaimana menangani ini. Terkait tadi yang saya baca, surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, saya rasa pemerintah sekarang sedang kebingungan. Betul, kita di seluruh dunia ini memang sekarang lagi dihadapi dengan pandemi. Kebingungannya karena apa? Karena menurut saya ini tidak punya sebuah cara yang lebih luar biasa, masuk akal, kemudian dengan kajian yang cukup matang begitu. Kenapa harus dengan sebuah keputusan yang menurut saya bukan tanpa kajian, tetapi tidak memikirkan semua aspek begitu. Orang cukup lama telah menghadapi COVID, dan ya kalau ini berlanjut
mungkin yang khusus untuk Bitung. Nanti bulan Maret mungkin kita anniversary yang pertama buat COVID ini. Sudah hampir setahun. Kemudian hampir setahun ini kita tidak pernah melihat dampak, tidak pernah melihat, tidak mengkaji sebenarnya apa sih yang perlu kita buat atau kita bikin aturannya di Bitung ini. Surat edaran yang keluar kemarin itu masih seputaran menurut saya masih tetap dengan prinsip saya bahwa ini adalah kebingungan, kebodohan, kedunguan yang lata. Kemudian akhirnya kita ikut-ikutan lata juga sama yang lain. Karena orientasi untuk mencegah pandemi ini justru bukan membangun kesadaran, bukan mengajak masyarakatnya membangun kesadaran, tetapi lebih bagaimana, ya ini pencitraan menurut saya. Ini pencitraan. Kenapa sekarang saya baru katakan pencitraan? Ya karena ini sudah terpola dari lama, dari pertama kali, begini-begini terus. Sementara mulai dari pertama ketika kita pernah melakukan pembatasan wilayah dan semua ini sudah berteriak. Sudah berteriak untuk apa? Negara harus punya solusi. Solusi konkret. Solusi konkret terhadap setiap kepentingan anak bangsa. Setiap kepentingan orang per orang yang ada di negara ini. Ya untuk itulah mereka disebut pemerintah. Mereka mengurus amanat undang-undang, mereka harus mengurus kita semua. Kemudian ketika mengambil sebuah keputusan yang kemudian terasa ada bagian besar yang terabaikan, kemudian tidak terurus, ini tidak adil. Keputusan ini tidak matang menurut saya. Kenapa tidak diedukasi untuk orientasinya membatasi ataupun orang per orang itu diedukasi untuk mulai safety terhadap diri sendiri. Begitu. Nah ini pemberlakuan tempat berkumpul itu dibatasi. Tapi ini kan kontradiksi dengan beberapa tempat yang masih tetap ramai. Dan siang hari. Kemudian waktu. Emang corona ngapain di malam hari? Terus apakah siang dia seperti kita bekerja? Kemudian malam dia harus tidur, tidak bekerja? Ataupun siang dia tidur, kemudian malam dia bekerja sehingga kita dilarang keluar malam. Jadi surat edaran ini lucu sebenarnya. Ya saya masih menganggap, podcast kita yang kemarin saya kan menganggap pandemi ini lucu-lucuan. Lucu-lucuan yang kemudian jadi kebodohan, kedunguan yang lata. Begitu. Dan ini efeknya sangat besar. Ya betul. 10 hari, ini situasi ini 10 hari. Betul, banyak yang betul. Dan saya tadi bilang Aram di Facebook saya bahwa mereka yang bekerja di jam-jam yang terkena dampak itu bukan orang yang punya, bukan orang yang kaya. Bukan bapaknya itu bukan ASN, bukan TNI Polri, bukan pegawai swasta yang punya gaji setiap bulan untuk menghidupkan mereka. Ada pandemi atau enggak, ASN, TNI Polri tetap terima gaji. Pegawai swasta walaupun dipotong sedikit masih terima gaji. Tapi orang yang menggantungkan hidupnya, makannya, bekerja hari ini untuk makan esok hari. Apa solusi pemerintah sekarang? Tidak ada menurut saya. Dan ini ada sebagian besar loh. Coba tanya anak-anak pekerja seni yang menggantungkan hidupnya sekarang di bisnis hiburan. Dan itu malam hari rata-rata. Dan itu malam hari rata-rata. Dan mereka semua teriak. Dan saya punya hubungan emosional dengan mereka. Yang sangat kuat. Saya juga berasal dari situ dulu. Saya seniman dulu. Saya pemain musik. Dan saya cukup merasakan apa yang mereka rasakan. Dan dari pertama, kecuali pernah sekali pemerintah membantu untuk para pekerja seni terdampak, itu pun sekali. Hanya sekali. Dan itu belum mencakup semua pekerja seni yang ada di Kota Bitung. Ini miris. Kita mencegah COVID supaya kita tidak mati. Kalau kita tidak bekerja juga kita akan mati. Dalam tanda kutip. Kehidupan kita akan mati. Apakah pemerintah tahu mereka punya anak istri yang juga harus diberi makan? Apakah pemerintah tahu mereka juga punya orang tua yang tua renta yang juga harus diurus? Artinya surat edaran wali kota ini palu kematian untuk banyak orang. Saya tidak mau menjudge ini kesalahan wali kota semata. Saya tidak mau menjudge itu. Tetapi saya pikir ini
adalah sebuah bagian yang besar yang disebut pemerintah dalam hal ini. Semua pengambil kebijakan yang memutuskan ini harusnya turut memikirkan apa yang nanti dampaknya yang dirasakan oleh mereka. Karena sampai hari ini ya kita tidak beres melakukan ini. Bagaimana nanti kita menghadapi pandemi-pandemi yang lain kalau dia datang, terus kita tidak beres melakukan hal ini. Artinya surat edaran ini seharusnya tidak perlu keluar. Saya tidak berpikir surat edaran ini harus keluar, tetapi harusnya pemerintah sudah harus mulai punya, minimal Kota Bitung ini pemerintahnya atau para pengambil kebijakannya sudah mulai melihat ini ketika kita keluarkan ini ada dampak ini, ketika kita keluarkan ini dampak ini. Enggak apa-apa keluar surat edaran, tetapi surat edaran itu misalnya bisa mengakomodir, ternyata ada yang terkena dampak, apa solusi pemerintah terhadap mereka? Di sana ada yang kena dampak terhadap ini. Apa kan bisa ditimbang-timbang. Kemudian mana yang lebih ringan untuk bisa ditangani oleh pemerintah? Bukan akhirnya sekarang dibiarkan. Coba tanya sekarang pekerja seni yang kerja malam, bukan cuma pekerja seni, karyawannya. Tapi kita sekarang sudah lebih Saya dari dengar hampir semua kafe, warung makan yang terkena dampak, yang apalagi aktivitasnya paling banyak di malam, itu memberhentikan semua pekerjaannya sekarang. Apa solusi pemerintah terhadap ini? Punya tidak solusi terhadap ini? Tapi Bung, Kota Bitung sekarang sudah lebih dari 1.000 yang terpapar dan dinyatakan positif. Ya kan juga banyak yang sembuh. Disembuh itu di atas 80% loh. 900-an. Harusnya ini angka optimis yang harus kita perjuangkan, bahwa mereka itu sekalipun kena bisa sembuh, tinggal meningkatkan imun tubuh dan sebagainya. Yang perlu didorong lebih jauh adalah edukasi kesadaran masing-masing per orang untuk mulai menjaga diri masing-masing. Ya sudah, kalau keluar pakai masker. Cuci tangan. Begitu pulang ke rumah, jangan dulu berkontaminasi dengan apa-apa. Kita bersihkan badan kita kemudian membersihkan semua badan kita sebelum kita berinteraksi dengan keluarga dan sebagainya. Ini harusnya jadi titik untuk lebih difokuskan oleh pemerintah. Artinya pemerintah seharusnya bukan membatasi berapa banyak orang datang karena punya dampak ekonomi, bukan juga membatasi waktunya karena corona tidak mengenal waktu. 1 kali 24 jam dia bisa menyerang siapa saja. Ini lucu. Ya lucu memang. Jam 8 aja malam. Betul. Apakah jam 8 juga Corona tidak ada? Corona tidak ada. Jam 8 Atau siang sampai... atau corona cuma ada siang gitu. Atau jangan-jangan siang corona tidur, malam baru dia bangun. Iya. Karena aktivitas siang tidak berlaku. Ya tidak berlaku. Ya. Ini keputusan aneh. Kemudian rumah ibadah bisa melakukan juga dengan 50% dari kapasitas. Banyak rumah ibadah yang besar bahkan bisa menampung ribuan dan bisa ada ratusan orang nanti di situ kalau apa. Sebenarnya protokol kesehatan di ruang-ruang publik itu harus lebih ditingkatkan, kemudian meningkatkan kesadaran dari masing-masing orang, dari pribadi, dari person orang untuk ditingkatkan. Kalau you tidak disiplin terhadap diri sendiri, kamu akan terpapar COVID. Dan itu salah kamu sendiri. Ya harusnya begitu. Nah kalau keputusan yang ini tanpa ada kajian, ya menurut saya ya kemungkinannya apakah pemerintah kehilangan kebingungan dalam hal ini, atau malas berpikir untuk sampai ke arah sana sehingga mengambil sebuah keputusan yang ya bisa saja kesannya tergesa-gesa ataupun tidak punya kajian yang matang terhadap ini. Dan sampai hari ini pun tidak ada satupun instrumen pengambil kebijakan yang mengkonfirmasi apa sebenarnya grand design yang akan dilakukan pemerintah terkait dikeluarkannya surat edaran ini. Apa goalnya? Apakah kemudian 10 hari turun angka terpapar COVID, kemudian kita bebaskan lagi, setelah naik lagi kita lakukan pembatasan lagi. Nah ini kan lucu. Sia-sia. Sangat sia-sia. Dan ini sangat mengganggu ritme orang Bitung dalam
melakukan Mengembalikan memulihkan ekonomi kita yang memang setahun terakhir ini porak-poranda, ya bukan cuma porak-poranda lagi. bawa belur. Iya. Artinya solusi konkretnya sebenarnya apa, Bung? Nah, saya punya solusi konkret sebenarnya begini. Protokol kesehatan di ruang-ruang publik itu lebih ditingkatkan, kemudian edukasi, kemudian memberikan pengertian terhadap setiap orang di Kota Bitung bahwa bagi yang punya resiko tinggi COVID ini sangat berbahaya. Tapi orang yang sehat bisa sembuh. Nah, harus tingkatkan disiplin masing-masing per orang. Begitu. Harus ditingkatkan. Saya setuju ketika di jalan kemudian diingatkan, pakai masker, pakai, setuju saya. Saya sangat setuju itu. Karena sekarang pasca COVID ini kita kan sudah mulai sadar begitu pentingnya menggunakan masker di tempat umum. Itu menjaga kita berinteraksi dengan orang lain juga, menjaga diri kita sendiri. Harusnya itu yang lebih diedukasi ke masyarakat, disosialisasikan lebih gencar. Ya, itu yang harus sosialisasikan lebih gencar. Tapi kalaupun misalnya kalau mau lockdown sekalian, kita lockdown sekalian, kita hitung berapa APBD kita, hentikan semua pembangunan dan apa, kita urus masyarakat kita, beri mereka makan, lockdown, diam di rumah, kalian semua diam di rumah, anak-anak sekolah diberikan kuota, kemudian kita hitung, bisa tidak APBD kita untuk memenuhi ini, semua dicurahkan untuk kepentingan memberi makan. Itu lebih baik. Selesai itu ada kemudian kita akan lihat kelihatan. hasilnya bisa kelihatan. Kalau ini kan tidak tahu hasilnya apa nanti, goalnya apa. Kalaupun sampai hari ini pemerintah membiarkan kebingungan ini ada di benak orang-orang juga seperti saya, ya saya pikir pemerintah gagal untuk menangani COVID ini, khususnya yang ada di Bitung itu gagal. Para pengambil kebijakannya gagal. Kemudian ketika mengeluarkan tanpa ada campaign yang jelas, apa grand design yang akan kita buat terhadap surat edaran ini. Kita akan membuat ini, grand design-nya begini, sehingga orang bisa tahu, oh ternyata tujuan pemerintah adalah ini. Sudah kita ikuti pemerintah, tujuannya adalah memberikan, mereka telah membuat grand design ini dan akhirnya ujungnya kita mungkin bisa jadi daerah yang sangat minim atau mungkin COVID ini tidak ada sama sekali. Terbebaslah kita dari COVID ini. Tapi sampai hari ini tidak ada. Karena beberapa negara melakukan ini dan itu berhasil masalahnya. Jangankan kita, Jakarta dan beberapa kota besar yang telah melakukan pembatasan wilayah. Hari ini saya baca, ternyata keliru apa yang mereka lakukan. Tidak berdampak. Ya itu yang saya bilang kan kebodohan yang latah. Kebodohan yang kita ikut juga, kedunguan yang juga kita ikut, jadi latah akhirnya. Jadi solusi konkret menurut Bung Marcel adalah dengan cara mengedukasi lebih dalam dan lebih sering, lebih intens terkait agar pribadi masing-masing sadar bahwa sadar kondisi tubuhnya. Saya sadar kondisi tubunya. Saya ini orang yang mungkin berisiko tinggi. Orang tua saya mungkin berisiko tinggi apa. Nah, edukasi untuk mulai mendisiplinkan diri sendiri itu yang paling penting sekarang untuk dilakukan. Daripada membuat surat edaran yang ujung-ujungnya bukan mendapatkan solusi tapi menambah masalah baru. Jam 8 malam pasar sudah tidak ada aktivitas. Tapi apa menjamin pagi yang rame dan sore yang rame itu COVID tidak ada di situ? Orang pasti bertumpuk di siang dan siang hari karena aktivitas malam tidak ditiadakan lagi. Pasti orang berkumpul di kafe-kafe di siang hari. Pasti. Rumah-rumah kopi. Nah, justru ini jadi masalah baru. Nah, ini yang harusnya kampanyenya harus dilakukan oleh pemerintah setiap saat, setiap waktu. Kecuali pemerintah malas melakukan itu, maka diambil jalan tercepat seperti ini. Edaran berhenti semua aktivitas tanpa memikirkan ada begitu banyak yang terkena dampak terhadap ini. Mau berapa banyak lagi akan kena dampaknya setelah ini? Pengusaha hiburan, pengusaha restoran. Kan saya pernah bilang waktu lalu kebijakan yang diambil itu ibarat kita pakai kain sarung, angkat di bawah, angkat ke atas, kebuka ke bawah. Turun ke bawah, kebuka ke atas, di atas, bagian atas.
Sehingga tidak ada yang betul-betul solusinya itu bisa minimal semua yang terdampak itu bisa merasakan bahwa ketika kita terdampak ini pemerintah punya solusi saya terhadap ini. Oke, Bung, closing statement. Closing statementnya saya bilang ya untung kita masih punya masyarakat yang sangat bertoleransi tinggi di sini, dan itu kalau ini akan dibiarkan terus saya takut juga nanti apakah pemerintah mampu nanti menampung semua pekerja yang kena dampak untuk diberi makan di kantor wali kota. Bisa tidak? Kalau itu bisa dilakukan, lakukan itu sekarang. Sehingga semua yang terkena dampak ini bisa merasakan bahwa ya sudah, kita ikut saja saran pemerintah, tapi pemerintah punya solusi terhadap kita. Pemerintah punya solusi terhadap para pekerja yang terkena. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat untuk para penonton Bitung TV Channel. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ramli Cin, izin pamit.